Ferrari F40, api terakhir sang pendiri. Era legenda hidup, tahun 1987 sampai tahun 1992. Di saat kesibukan menumpuk, aku duduk diam menatap langit senja, menikmati secangkir kopi yang mulai dingin. Aku menulis sesuatu di atas kertas lusuh, sebuah impian yang mungkin, entah kapan, akan jadi kenyataan. Tapi melihat diriku sekarang, aku sadar, aku bukan bangsawan, bukan sultan, bukan orang berlimpah harta. Aku hanya orang biasa yang berani bermimpi di tengah kenyataan yang kadang pahit. Namun malam itu, aku ingin menulis bukan tentang diriku, melainkan tentang seseorang yang pernah hidup dengan ambisi besar. Seseorang yang memulai segalanya dari nol, tanpa harta, tanpa gelar, hanya dengan tekad dan keyakinan pada mimpinya. Aku menulis kisah tentang dia, dan tentang mobil terakhir yang lahir dari tangan sang legenda, Ferrari F40. Tahun itu 1987, dunia sedang berubah. Ekonomi Eropa menggeliat, Amerika terobsesi dengan kekuatan, dan Jepang mulai menunjukkan taring teknologinya. Tapi di balik semua itu, seorang pria tua bernama Enzo Ferrari sedang menatap masa senjanya. Ia tahu hidupnya takkan lama. Tubuhnya lemah, napasnya berat, tapi matanya masih menyala, seperti bara yang tak mau padam. Di dalam dirinya, ada satu keinginan terakhir, membuat sebuah mobil yang benar-benar murni, tanpa kompromi, tanpa kemewahan yang berlebihan, hanya kecepatan, tenaga, dan jiwa. Ia tak mau mobil itu dibuat untuk memamerkan kekayaan, tapi untuk menyalakan kembali jiwa balap sejati yang mulai pudar di era digital. Maka lahirlah proyek rahasia yang dinamai F40, F untuk Ferrari, 40 untuk ulang tahun ke-40 perusahaan itu. Tapi orang-orang di pabrik Maranello tahu, ini bukan sekadar hadiah ulang tahun. Ini adalah surat perpisahan. Ketika Enzo menyetujui desainnya, ia berkata pelan, mobil ini akan menjadi napas terakhirku di dunia otomotif. Dan dari situ, kisah F40 dimulai. Mobil ini bukan sembarang supercar. Ia adalah puncak teknologi era 80-an, ringan, brutal, dan tanpa ampun. Bodinya dari serat karbon dan kevlar, bahan yang sebelumnya cuma dipakai di pesawat tempur. Mesin V8 twin turbo 2.9 liternya melontarkan 478 tenaga kuda, angka yang menakutkan untuk masa itu. Top speed, lebih dari 320 km per jam. Bayangin, di tahun 1987, belum ada mobil jalanan legal yang secepat itu. Tapi Enzo bukan cuma mau cepat. Ia ingin mobil ini jujur. Tidak ada sistem bantu elektronik, tidak ada ABS, tidak ada power steering. Hanya manusia melawan mesin. Ferrari F40 mengajarkan satu hal, kecepatan sejati itu bukan dikendalikan komputer, tapi nyali dan hati. Orang-orang yang pertama kali melihatnya terdiam. Mobil itu tampak seperti monster merah dengan garis tajam dan ekor sayap besar. Tapi bagi para pecinta sejati, F40 bukan hanya cantik, ia jujur. Semua bautnya terlihat, catnya tipis agar ringan. Tidak ada kemewahan di kabin, hanya rangka baja dan pedal logam. Mobil ini seperti menamparkan dunia supercar yang mulai sombong dengan kemewahan. Enzo seolah ingin berkata, kalian lupa bagaimana rasanya membalap. Ini aku ingatkan. Setiap turbonya bersiul seperti naga yang sedang bernapas. Setiap perpindahan gigi seperti ledakan kecil. Dan ketika pedal gas diinjak abis, mobil ini tidak meminta kamu mengemudi, dia menantangmu untuk bertahan hidup. Tapi di balik kegilaannya, ada filosofi mendalam. F40 diciptakan bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang memahami makna ketulusan dalam kecepatan. Enzo percaya bahwa mesin adalah perpanjangan jiwa manusia, bukan sekadar alat transportasi. Maka, ketika seseorang duduk di balik kemudi F40, yang mereka rasakan bukan kenyamanan, tapi kehidupan itu sendiri. Setiap deru mesin adalah detak jantung. Setiap tikungan adalah ujian kejujuran diri. Mobil ini tidak bisa kamu tipu, kalau kamu lemah, dia akan melahapmu. Tapi kalau kamu berani, dia akan membawamu ke dunia yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, dan F40 menjadi legenda.
Dunia menyebutnya The Last Analog Ferrari, mobil terakhir yang dibuat tanpa kompromi modern. Setelah Enzo meninggal pada 1988, mobil ini jadi simbol perpisahan, seperti surat cinta terakhir yang ditulis dengan darah dan oli. Orang-orang mulai menyadari, F40 bukan hanya cepat, tapi bermakna. Ia adalah refleksi manusia yang tahu waktunya hampir habis, tapi masih ingin meninggalkan keindahan. Dan itu, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Fakta menariknya, sobat. Harga awal F40 di tahun 1987 cuma sekitar $400.000 USD, tapi sekarang satu unit bisa tembus lebih dari $2 juta. Bukan karena langka saja, tapi karena tak ada mobil lain yang sejujur itu. Banyak supercar modern lebih cepat, tapi tak satu pun punya jiwa sekuat F40. Bahkan pengemudi F1 legendaris seperti Alain Prost dan Gerhard Berger mengaku, mengemudi F40 itu lebih menegangkan daripada di sirkuit. Tidak ada rem anti-lock, tidak ada kontrol traksi. Salah sedikit, habis. Tapi itu justru keindahannya. Ia mengajarkan bahwa hidup yang aman kadang terlalu membosankan. Bahwa sesekali, manusia butuh berani hidup di tepi jurang, demi merasakan arti sebenarnya dari kehidupan. Setiap kali aku mendengar deru mesin F40 di video lama, aku bisa merasakan amarah, kesedihan, dan cinta di dalamnya. Mobil ini seperti lagu perpisahan, tapi bukan yang sedih, lebih seperti, aku pergi, tapi suaraku akan terus bergema. Dan di dunia yang semakin digital dan dingin, F40 tetap menjadi pengingat bahwa kesempurnaan tidak selalu datang dari kenyamanan. Kadang, kesempurnaan datang dari ketidaksempurnaan yang jujur. Dari suara turbo yang kasar, dari suspensi yang keras, dari mesin yang menolak diam. Dari seorang tua bernama Enzo Ferrari, yang menutup matanya dengan tenang, meninggalkan dunia dengan api merah yang masih menyala di Maranello. Dan itu, sebuah impian. Lalu, apa impianmu?